Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, para sahabat-sahabat Tol Langit 9 dimanapun juga berada. Viral video Habib Zain atau Habib Krimo yang lagi geram terhadap PA12 karena selama ini mereka dianggap sebagai orang yang mengacaukan negara ini dengan selalu mengangkat isu-isu sampah yang mengatasnamakan agama Islam. Padahal apa yang dilakukan oleh orang-orang itu belum tentu menistakan agama. Itu pun mereka sudah minta maaf. Bahkan lebih gilanya mereka ini, Sule yang salah seorang pelawak hanya ketawa-ketawa juga ikut dilaporkan sebagai penista agama. Bagaimana geramnya Habib Krimo, kita nonton secara bersama-sama videonya. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Negeri ini semenjak ada gerombolan 212 ini terus dibuat gaduh isu agama. Permasalahan yang diangkat oleh mereka itu semua permasalahan kalau nggak merusak citra Islam dan hal-hal yang sepele diributkan. Seperti yang mewakili Tuhan atau yang kenal Tuhan itu kelompok mereka, kelompok lain nggak. Padahal kalau kita lihat 212 ini siapa sih tokohnya itu nggak ada. Bagi saya itu Rizik juga bukan ulama yang sebenarnya. Cuma modal sorban, bisa pidato, ya idol lah. Bukan sejatinya ulama yang lahir dari memiliki pengetahuan yang tinggi, tafsir Quran. Ya orang penjual obat lah yang ingin mendagangkan obatnya, tapi dia tidak tahu ukuran obat ini gimana menyembuhkan. Ada yang membuat pabrik obat itu. Ada lagi yang saya lihat nih, sudah saya ketawa aja. Ini jadikan bahan hiburan aja lah, ocehan dari 212 ini. Saya pikir kepolisian mulai saat ini berpikirlah, jangan pernah menampung kelompok-kelompok ini yang merasa mewakili Islam, terus ingin melaporkan. Nggak perlu dikurus lah pelaporan mereka. Mereka ini sudah berbahaya. Ini kalau terus isu terus begini, negeri ini bisa ribut terus urusan agama, pepesan kosong semuanya. Dalam hal persepsi itu, pemikiran, orang tidak boleh diancam dengan hukuman fisik, itu nggak boleh. Karena satu, agama yang ada saat ini bukan agamanya Tuhan, tapi agama persepsi manusia. Makanya lahir berapa banyak aliran madhab, aliran sempalan. Jadi tidak bisa mewakili atas nama Nabi Muhammad atau Islam sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi jangan cepat-cepat kalau ada orang melapor penista agama itu terus diterima. Terkadang yang melapor itu juga penista agama. Contoh ada topik ini hari yang saya jujur ketawa aja, tapi juga saya capek lihat. Kapan negeri ini mau selesai dengan isu-isu begini? Ada isu mengatakan PA212 berencana polisikan komedian Sule. Ini permasalahan cukup serius. Serius apanya? Serius menurut Anda orang-orang yang goblok, yang cuma bermodal sorban. Lama-lama Islam ini apa? Ini berbahaya terus kok begini kan. Mereka mengatakan ingin melaporkan komedian Sule buntut kasus Budi Dalton yang menyebut miras minuman Rasulullah. Di situ juga novel Mbak Mumin lagi juga sok keluar-keluar. Ini novel ini siapa sih? Keturunan nggak jelas, nggak apa-apa yang nggak jelas. Kok seperti mewakili Islam, penista Islam harus dihukum. Anda ini cuma segelintir batu kerikil di negeri ini. Anda nggak pernah mengaca, ada yang lebih besar di negeri ini, yang sudah lama andil berdirinya negeri ini. Itu adalah Nahdlatul Ulama, ribuan ulama di situ. Nggak resek kayak Anda. Islamnya dia lebih Islam dari Anda. Nggak buat gaduh negeri ini. Ada lagi Muhammadiyah. Nggak seresek Anda. Urusan ecek-ecek terus yang diributin. Lebih bagus Anda diem lah. Orang salah ngomong terus mau diancam hukum. Yang bicara juga Islam. Budi Dalton itu juga Islam. Kalau emang dia salah, tolong diluruskan aja. Nggak perlu ancam-ancam hukum apa, hukum dikit-dikit hukum. Akhirnya lama-lama kabur nih orang dari Islam. Tidak ada orang sempurna. Sekalipun kiai manapun pernah ada suatu saat mengucapkan yang salah. Apa terus mau dianggap dilarikan ke hukum? Mau dituduh penista agama? Nggak ada. Dan saya lihat Budi Dalton sudah minta maaf menyebut, ini kok hidup beragama membuat orang ketakutan.
Hukumin seseorang itu dengan pengetahuannya, dengan ilmunya. Jadi kalau ada orang awam salah atau apa, ya diluruskan. Kalau yang ngomong minuman keras itu misalkan kiai besar atau habib besar, itu perlu dipermasalahkan. Anda bilang sulit ketawa, mau dilaporkan semua. Ini kok lapor-laporan semuanya. Kalau mau lapor, Islam yang Anda usung itu semua Islam yang salah kaprah, bukan Islam Muhammadi. Islam Nabi itu santun, pemaaf, membimbing, membina, bukan membinasakan, bukan menghukum. Nabi itu menghukum itu sesuatu yang sudah melanggar hukum universal, yang menyangkut maslahat umat manusia. Sampai ada suatu hadis Nabi mengatakan, barang siapa yang menzalimi seorang non-muslim di bawah naungan Islam, mayoritas Islam, sama aja menyakiti aku. Barang siapa yang menyakiti aku, sama aja menyakitin Allah. Nabi nggak pilih kasih. Sudut pandang Nabi bukan karena perbedaan agama. Rahmatan lil alamin. Jadi yang boleh diperlakukan hukum itu apabila itu perbuatan kezaliman, mengancam nyawa orang, menyakitin orang, fitnah orang, itu yang boleh. Karena fungsi Nabi itu diutus apa? Bukan untuk mengutuk, untuk memberi pencerahan dan belas kasih sayang. Tapi sekarang gerombolan 212 ini memperagakan teriak-teriak Islam, tapi dengan cara brutal yang bertentangan dengan Nabi Muhammad. Kerjaannya mengutuk, melabeli orang penista agama. Loh, emang Anda sudah wakil Tuhan? Anda sudah suci? Yang berhak menghukum keimanan seseorang itu hanya Allah. Karena Allah tahu sejauh mana level dia ilmunya. Dan Allah tahu dalam hati orang. Ada orang kepleset bicara mencandakan Nabi, tapi bukan untuk menghina Nabi. Tapi ada orang yang bersorban, yang beragak Islami, ibadahnya tua, tapi dia membawakan agama untuk kepentingan politik, menjual agama untuk dunia. Ini lebih terkutuk, lebih hina daripada seorang pelacur, katanya seorang ulama. Itu yang lebih berbahaya. Jadi untuk masalah sulit, hal-hal yang lain ini, kalau orang salah ngomong nggak perlu diancam hukum, cukup dikasih nasihat. Sekarang kok seperti Islam ini bukan nggak ada nasihat, ingin menunggu ada orang salah, lapor polisi penista agama. Lama-lama orang kabur dari Islam. Sayang Islam aja sudah mulai gerah kok. Gimana nanti orang yang awam? Lama-lama orang pindah atau agnostik, sudah nggak percaya sama agama ini. Karena Islam tidak lagi rahmat untuk umatnya. Diperlakukan oleh gerombolan 212 ini yang lahir baru kemarin gara-gara pilkada DKI. Seperti yang mewakilin Islam, Novel Bakmukmin. Saya heran Novel Bakmukmin. Habib bukan, anak ustadz bukan, tapi sok pendekar Tuhan. Gak usah lah, Anda nggak usah berlagak satpam agama, biasa-biasa aja. Anda juga banyak kebusukan loh. Nggak ada orang yang nggak busuk di dunia ini. Semua orang punya aib. Jadi jangan sok ngurusin kesalahan orang lain yang cuma dalam hal pemikiran. Orang cuma urusan Nabi miras terus mau dihukum. Di era Nabi, Nabi tidak pernah menghukumi seseorang karena pemikiran. Orang menghina Nabi nggak digebukin. Nabi ditarik sarungnya, masjid dibuat kencing. Ada kisah suatu saat, orang Yahudi kencing di halaman masjid. Sahabat semua memarah, ditahan oleh Nabi. Biarkan dia kencing. Dia sampai selesai kencingnya. Sudah selesai, biarkan tuh Yahudinya pergi. Sudah pergi apa? Ayo kita bersihi bekas kencingnya. Nggak perlu dengan marah. Orang nggak tahu, masa mau dihukumi. Inilah ajaran Islam Muhammadi. Inilah akhlak Rasulullah. Akhirnya apa? Orang bisa menerima kebaikan. Kok ini hari sekarang seperti 212 nih kayak mau nangkep. Ayo siapa yang salah mau tangkap? Mungkin Anda juga menunggu. Saya salah ngomong mau laporan polisi. Laporin polisi. Anda mau katakan saya Habib kafir. Anda yang kafir. Jangan sok-sok paling islami lah. Dikit-dikit bilang orang kafir, mandang orang penista agama. Ini penista agama ini senjata yang dipakai oleh kaum Khawarij untuk membantai Ali bin Abi Thalib, mantu Rasulullah. Orang yang dimuliakan dalam Al-Quran. Awal penggunaan penista agama dilakukan oleh Khawarij. Bayangkan aja, seorang mantu Nabi, seorang yang dimuliakan dalam Al-Quran, dibunuh oleh seseorang yang pernah hidup sezaman dengan Nabi. Dibantai Ali bin Thalib. Dan sejarah itu mengulang, katanya Ali bin Thalib. Ambillah hikmah dari sejarah masa lalu. Karena setiap kejadian memiliki kesamaan. Ini sekarang mau berulang nih Khawarij ini. Yang dilakukan oleh gerombolannya Novel Bakmukmin PA212. Dia merasa dirinya paling suci. Bayangkan aja. Mereka memandang orang yang beda dari mereka itu sesat. Sampai Quraisy Shihab itu dipandang sesat. Habib Lutfi itu karena nggak mendukung Rizik diandang sesat.
Said Agil Sirot tuh dianggap sesat karena ini sudah Hawarid. Bibit-bibit Hawarid ini ada di diri novel Bak Mukmin dan gerombolan 212 ini. Yang sok dikit-dikit penista agama mengatakan Islam. Hentikanlah Anda. Saya pikir kepada aparat kepolisian, mulai sekarang apa? Jangan digubris. Ini kelompok kecil, nggak usah takut dengan yang kelompok kecil ini. Cukup Anda melihat tentang keislaman itu kalau ada fatwa dari NU atau Muhammadiyah. Selainnya apa? Nggak usah didengar. Masukin ke got aja tuh laporannya dia, nggak usah dipanggil. Nggak penting ini seorang novel Bak Mukmin dan rombongannya 212. Bikin gaduh terus, serampangan, gayanya sok islami. Pendukung Anda tuh pasti orang goblok semuanya, saya pastikan. Kalau orang waras akan mengutuk Anda semuanya, PA 212 dan novel. Budi Dalton dan Sule, ini orang biasa. Dia tidak maksud menghina, mungkin salah omong, tapi hatinya tidak. Dan dia sudah minta maaf, selesai. Kok mau dihukum polisi? Saya akan maju membela Sule dan Budi Dalton. Jangan sok Anda merasa punya wewenang hari-hari. Saya akan lawan siapapun yang merusak Islam, yang menampakkan Islam itu horor. Pelajarin dong jejak Nabi Muhammad itu. Yang terkenal penyayang. Berapa banyak Nabi itu memaafkan. Perilaku Nabi memaafkan, disakitin orang. Kok sepertinya sekarang Islam ini tidak ada pintu maaf? Semua mau diancam semua nih. Cuma hanya gerombolan 212 yang cuma sempalan kecil. Yang keluar-keluar novel Bak Mukmin. Saya juga kadang-kadang TV media ini juga ngasih muka si novel Bak Mukmin ya. Haikal Hasan. Kok dijadikan representasi Islam? Mereka Islam sesat semuanya. Malu sedikit nih novel Bak Mukmin dan Haikal Hasan ini. Muka Arab, terus mau pakai dompleng nama Habib, besok datang pakai sorban semua. Nggak malu Anda? Anda bukan Habib, bukan Ustadz. Biasa-biasa aja lah beragama. Banyak Habib-Habib hebat, nggak pakai sorban. No. Anda nggak malu berkaca di TV? Jangan mau berduit lah. Mau cari duit dari hal yang kecil, malu sedikit. Bagi saya, justru penista agama itu ada pada Rizik. Ingat waktu kejadian Maulud Nabi, dia berbicara kotor itu lonte untuk menisbatkan wanita. Yang berhak menghukumi seorang itu, amal seseorang itu adalah Tuhan. Tidak boleh keluar dari mulut kita tuh nuduh orang lonte, sekalipun dia tuh pelacur. Ingat, ada riwayat Nabi itu. Riwayat seorang pelacur yang dinisbatkan ahli surga. Jadi jangan sok tahu Anda yang bersorban ini merasa lebih beriman di sisi Allah. Belum tentu. Saya heran waktu Rizik di situ. Dia berbicara lonte, pakai sorban di acara Maulud Nabi. Yang menurut riwayat itu kalau kita Maulud Nabi, itu Nabi hadir. Rizik berbicara lonte. Ini yang penista agama. Karena Rizik melabeli dirinya ulama, bersorban, karena Rizik dihormatin orang banyak itu sebagai ulama. Oleh orang-orang awam ini, pengikut yang bodoh. Ulama. Anda nih kalau salah, itu baru dituduh penista agama. Perlu dibawa hukum. Kenapa? Merusak citra Islam. Menyesatkan banyak orang. Setan itu lebih senang menggoda ulama daripada perorangan. Kenapa? Kalau perorangan itu digoda, nggak efek. Yang rusak cuma dia pribadi. Tapi kalau ulama yang disesatkan apa? Bisa menyesatkan banyak umat. Lah ini yang terjadi oleh gerombolan 212. Anda menyesatkan banyak orang. Jadi kalau mau diambil kesimpulan itu, yang penista agama itu, kalau Anda mau nuduh orang yang melecehkan agama itu, orang-orang yang berlabel ulama tapi sesat untuk mempermainkan, menyebut lonte, itu nggak pantas diucapkan seorang ulama. Merasa dihina dirinya, berbalis menyerang Nikita Mirzani dengan lonte di acara Maulud. Ini yang pelecehan. Ada lonte hina Habib. Pusing. Sampai lonte ikut-ikutan ngomong. Saya nggak marah. Cuman ada umat yang marah. Ngancam mengepung lonte. Polisi kalang kabut jagain lonte. Iya. Kacau. Lonte hina Habib dijaga polisi. Kacau tidak? Musinya lonte yang hina Habib, hina ulama, tangkap. Bukan dijagain.
polisi jawab, tapi ada ancaman Habib, maka gelut tangkap. Betul? Ditangkap enggak? Dijagain dia. Jangan-jangan minta jatah kali. Udah dah, jangan diterusin dah. Udah biarin lonte, biar rame lonte aja dah ngomong dia. Ini yang penista agama sebenarnya, menista Rasulullah. Nggak ada. Saya aja yang orang biasa ini, saya mungkin nggak sampai ngomong lonte di mulut. Ini kan nggak pantas. Ini yang harus dihukumin si Pak Mukmin. Anda kan cuma mau nyembah Rizik, Anda mau ngambil manfaat dari Habib Rizik ini aja. Untuk supaya diterima orang, umat, saya sahabat Rizik. Padahal apa? Anda ingin memanfaatkan Rizik itu kepentingan Anda punya panggung, besok Anda dapat untung. Sudahlah. Saya ini tahulah, hidup nggak usah tutup-tutup lah. Anda cuma bermain-main aja. Itu aja, jadi janganlah gampang melaporkan polisi. Masa persepsi orang salah ngomong mau dipenjara? Berarti kalau begitu, orang yang kencing tadi di masjid oleh Nabi dihukum dong, menghina Islam. Saya mintalah kepada polisi, jangan ditampung nih pelaporannya. Teruskan bondal tol, Anda nggak usah minder. Sulit, terus. Anda nggak usah takut, mereka ini kecil, nggak mewakili Islam. Kok Islam isinya ancaman? Orang sampai ketakutan harus minta maaf semua. Kasih tahu aja lah, dinasehatin. Sekarang nggak ada agama ini menasehatin, mencerahkan. Yang fungsi Nabi itu mencerahkan sekarang nggak ada. Di gerombolan 212 apa? Isinya caci maki, mengutuk orang, mengkafirkan orang. Seperti dirinya wakil Tuhan. Padahal saya katakan, gerombolan 212 dan novel Pak Mukmin itu adalah rusak citra Islam. Kenapa saya bilang begitu? Anda tidak mewakili NU. Anda tidak mewakili Muhammadiyah, dan Anda tidak mewakili Habib yang ada di Indonesia semua. Mendingan Anda jangan lancang lah. Dikit-dikit mau lapor, seperti Anda ini wakil Tuhan, berlagak satpam Tuhan, biasa-biasa aja lah. Urusin yang hal-hal yang kezaliman. Nabi itu concern terhadap ketidakadilan. Tujuan agama didirikan itu apa? Mencegah ketidakadilan dan penindasan yang berkaitan dengan kemanusiaan. Karena prinsip beragama itu buat manusia, bukan buat Tuhan dan bukan buat Nabi Muhammad. Untuk manusia supaya teratur berkeadilan. Karena keadilan itu lebih dekat dengan ketakwaan. Itu yang perlu diusung agama itu. Bukan meributkan ketek-ketek ini sampah semua yang begini. Dan saya perhatiin apa? Yang melapor, ya itulah si Pak Mukmin ini. Seperti ada wahyu, nunjuk ada Nabi Pak Mukmin. Kalau Islam itu novel Pak Mukmin, saya murtad. Terima kasih. Oke, saya kira jelas bagaimana penyampaian Habib Kribo yang memang benar-benar berang terhadap mereka ini, para aktivis PA212. Bagi Habib Kribo, mereka tidak memperjuangkan agama, tapi hanya jual agama untuk kepentingan politik dan kepentingan pribadinya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara.